Tapi ternyata Ilham punya solusi. Weh, apa tuh? Berbisnis tanpa modal kayak gitu ya. Sering kejadian ada orang-orang yang udah bayar, udah ngangsur, ternyata itu nggak jadi hak dia tuh. Ada kan kejadian? Pernah viral di salah satu kota di Sumsel juga, di Lingga. Jangan pernah percaya 3 mulut jenis manusia. Bener. Yang pertama? Nah, yang pertama itu aku lupa. Dukun. Yang kedua, sales modus. Ada nggak pernah kejadian yang, keren nih anak, kerja di mana lo gitu? Gawe di mana? Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu nih sama gue, Rian. Dan kali ini pada konsep yang agak, aneh ya. Aneh walaupun nggak keren, tapi orangnya keren kok. Nah, malam hari ini gue bakal membahas sesuatu yang mungkin kepikiran atau relate di kehidupan kalian, khususnya anak-anak yang baru mau tamat, baru mau kuliah, atau yang sekarang posisi udah nggak lagi berkecimpung di dunia kampus. Nah, buat malam hari ini kebetulan gue lagi kedatangan ini salah satu alumni dari sekretariat salah satu organisasi lah di kampus swasta di Kota Palembang, dan kebetulan beliau ini bisa dikatakan mahasiswa yang unik karena nggak punya experience kayak mahasiswa kebanyakan yang biasanya itu nggak jauh-jauh dari download Jobstreet gitu ya, download LinkedIn atau yang aneh-aneh gitu kan. Gue juga salut nih sama nih orang. Nah, kita bakal sedikit menguak gimana sih kisah hidup seorang, siapa mas namanya mas? Nama Ilham Saputra. Kenalan dulu lah, Ilham. Nah, Ilham malam hari ini lagi malam nih tayang ini. Malam ini bareng gue, Rian, bakal bahas tentang banyak hal ya. Terkhusus ini hal yang digeluti si Ilham buat malam hari ini. Nah, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, lupa. Kayak orang ini. Iya, mirip-mirip tetangga sebelah ya. Sebelah ya. Warna merah. Iya, yang dijanjikan gitu ya. Yang dijanjikan apa, koalisi? Yang dijanjikan masuk surga. Jangan. Surga masing-masing lah itu ya. Iya, gitu. Nah, jadi teman-teman yang mungkin roaming, kita bakal pakai juga nih bahasa kita ya. Ya. Palembang. Iya. Iya. Ya ngerti lah, gampang lah, bahasa Palembang mudah dicerna sama orang-orang se-Indonesia tuh gampang. Karena memang ya tinggal ubah O sama A-nya jadi O, gampang lah gitu. Nah, ini posisi sekarang udah wisuda ya? Alhamdulillah. Tahun berapa tuh? Tahun 2016. 2016 berarti sekarang sudah berapa tahun tuh? Gobloknya matematika. Berapa ya? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa? Berapa ya? Lupa. Nah, fenomena mahasiswa sekarang tuh kayak itu loh. Boro-boro ditanyain tentang jurusan yang dia pelajarin dulu di kuliah. Nggak apa lah. Yang penting ngitung gue tidak salah ya. Oh, insya Allah. Jangan yang gitu. Nah, berarti lama lah ya wisuda. Jadi dulu apa tuh jurusan yang diambil pas kuliah? Kalau kemarin tuh aku sih khususnya. Apa tuh? Teknik elektro kita, Bang. Teknik elektro. Nah, kita mungkin nebak ini Ilham kerja hal-hal yang berbau-bau setrum. Oh iya, enggak lah. Setrum. Apakah benar sesuai dengan jurusan yang dipelajari selama berapa tahun kuliah? Kuliah 4 tahun. 4 tahun, bagus. Jangan kayak aku. 4 tahun. Alhamdulillah 4 tahun. Oke. Jadi ini ya, untuk selama kuliah itu apa sih yang terpikir? Kita balik dulu flashback dari SMA ya. Banyak orang-orang SMA itu kalau ngambil jurusan kuliah itu biasanya faktor pertama itu biar keren. Gokil nih, elektro gitu kan, banyak cowok gitu kan. Atau ada juga cari ambil FKIP lah, banyak ceweknya gitu ya, macam-macam lah.
anak-anak SMA yang mungkin dari SMA dia tuh nggak tahu mau arahnya kemana. Itu kenapa harus pilih di elektro? Kalau untuk pilihan sih nggak ada. Mengikuti aja. Mengikuti arah kemarin banyak yang ke elektro, ya ke elektro. Oh, jadi based on temen gitu ya. Iya. Jadi teman-teman ngajak yang banyak ke elektro. Walaupun otaknya nggak sampai ke elektro. IPK berapa tuh? IPK kalau nggak salah 3,3. Lumayan lah. Lumayan lah. Lumayan. Jadi itu kalau tes PNS masuk lah, masuk syarat lah ya. Walaupun Ilham bukan tipikal orang-orang yang ngejar ke situ ya. Oh, jauh kita. Oh, jauh. Kita nggak ngejar. Nggak ngejar. Tapi dikejar sama PNS ya. Nunggu aja kita tunggu. Dikejar PNS aja. Kita kabur. Takut diaudit ya. Iya, karena nggak gini Bang, bukannya kita nggak mau juga kan. Satu sisi kan PNS juga kan untuk masa tua hidup kan terjamin. Iya, terjamin. PNS kan. Nah, ntar itu kita bakal kita bahas. Kenapa sih kok arahnya nggak ke situ? Nah, jadi selama kuliah itu kadang yang membentuk seseorang setelah kuliah itu salah satunya adalah aktivitas yang sering dilakukan pada saat kuliah nih. Bener. Nah, itu pas biasanya pas kuliah tuh ngapain em? Kuliah. Aktivitas pas kuliah tuh. Bangun tidur mandi. Mandi, gosok gigi. Gosok gigi. Habis gosok gigi bantu ibu. Iya. Jadi gini Bang. Membersihkan tempat tidur. Tempat tidur. Jadi kalau untuk aktivitas biasa sih Bang, kayak mahasiswa pada umumnya kan. Siap. Kita kuliah gitu kan, ikut prosedur lah kayak mana kan. Tapi kalau memang kita fokus tujuannya tetap dia di kampus, ngikuti mata pelajaran, merasa kurang sih nggak kurang sih gitu kan untuk mata pelajaran. Tapi experience keluar ke depan itu kan sepakat. Kita jadi terbatas di itu aja gitu ya. Kayak terhalang sama tembok tapi tidak ada tembok gitu kan. Kalau kita nggak nerobos gitu kan. Jadi emang harus berani keluarlah. Benar. Dari zona nyaman. Ya kan? Jadi gini Bang, kita kemarin tuh kan saya sih bukannya nggak tertarik juga ke sana ya kan. Bukannya kita juga nggak mau ya kan, sesuai jurusan. Ya kan. Karena memang yang paling penting itu belajar dari kehidupan itu memang satu yang pertama itu kita harus berkecimpung di dunia masyarakat yang pertama kan. Dan juga ternyata ikut organisasi itu bukan cuma ngebentuk dari mental, tapi ya kan, pola pikir ya kan, menyikapin semua permasalahan itu kan bibit bobotnya itu kan dari akarnya dari situ. Tangkep nih. Jadi artinya kita tuh jangan cuma terfokus di akademis, tapi yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa udah keluar lu mau jadi apa nih? Lu bisa jadi apa? Lu bisa lu punya kuasa enggak ya? Jadi ketika kita punya apa ya? Experience itu bakal impactnya bisa jadi membentuk pribadi kita ketika keluar terjun ke masyarakat di kehidupan sesungguhnya gitu ya. Nah gini Am, sebelum kita bicara itu, gue tuh penasaran mungkin yang membentuk seseorang itu selain dari lingkungan, salah satu faktor penentu penentu karakteristik seseorang itu paling besar itu efeknya dari rumah ya. Jadi kalau sekarang gini Bang. Kita ini dulu, kita bahas dulu nih. Jadi untuk sekarang ini, teman-teman, Ilham ini adalah salah satu alumni dari kampus Hijau di Sumatera Selatan yang sekarang berkecimpung di bidang saya sekarang berkecimpung di bidang kecimpung. Ya, untuk sekarang sih Bang, fokus titiknya itu kita di politik. Perumahan. Jadi kita di pembangunan. Nah, jadi buat teman-teman yang pemerintah lah. Nah, jadi buat teman-teman yang berpikir nih kalau usaha harus punya modal gede, apalagi kalau udah denger rumah, pasti wah miliaran nih gitu kan. Pasti wah ini pasti bakal budget yang keluar gak sembarangan. Tapi ternyata Ilham punya solusi. Apa tuh? Berbisnis tanpa modal kayak gitu ya. Bener. Ekstrimnya kayak gitu ya. Bisnis tanpa modal, tapi memang ada hal-hal yang harus kita persiapkan sebelumnya gitu. Jadi memang benar-benar sekarang kalau kita lihat pencapaian sekarang, kabarnya mobil udah Pajero ya. Alhamdulillah, amin. Pajero. Motor Supra tetap. Motor Supra ada. Supra
Iya. Iya, yang patah ada nggak? Yang nggak ada kita patah, ya, karena jangan, kita harus pakai koperasi, Bang. Oh gitu. Oke, jadi gitu loh. Jadi keluar dari kampus, lulus dengan selamat dan ngambil apa ya? Karena konsep saya dulu, Bang, bukan lulus asal selamat. Cepat asal selamat. Cepat asal selamat. Kita nggak pakai. Jadi nggak lama-lama. Jadi kita pakai cepat semakin lama semakin nggak selamat. Nah itu. Kayak gitu ya. Nah jadi oke, kita tadi katanya udah di organisasi, jadi banyak bersosial ya supaya kita banyakin channel juga. Benar. Di satu sisi juga kita membentuk kita biar bisa lebih komunikatif sama lingkungan sekitar, karena itu kata orang semakin banyak silaturahmi semakin banyak juga rezekinya. Nah terkait itu tadi bicara yang lumayan nggak terlalu jauh ya, kita flashback lagi nih. Ilham kecil tuh gimana sih? Ilham kecil sama biasanya sama lah kan, biasa lah Bang. Woi, kali yang sering gebuk kayak itu ada nggak? Sering lah. Itu didikan di rumah tuh gimana tuh? Kalau didikan di rumah sama Bang, pada umumnya sama semua. Cuma kadang-kadang kan memang kita berbeda itu cuma situasi, kondisi dan lapangan aja yang membedakan. Tapi kalau didikan orang sih sama bedanya. Gak ada beda tuh. Gak ada beda. Apa sih momen yang paling Ilham ingat yang jadi titik balik? Apa ya, jadi karena tuh orang membentuk karakter, misal nih dulunya penakut, misal contoh nih, dulunya penakut tapi karena ada satu momen pas masih kecil, oh gue harus berani nih karena ada keluarga yang harus gue dilindungi. Nah misal contoh kayak gitu ada nggak sih yang mungkin atau experience sama orang tua kayak, atau oh maaf ayah ya udah nggak ada. Nah itu ada kesan apa sih dulu pas yang paling membekas yang membentuk Ilham sampai sekarang gitu, jadi orang yang berani apa ya, berani mengeksplor kehidupan dari sudut pandang yang berbeda gitu. Itu yang membentuk pribadi Ilham sekarang itu kuat di mana nih gitu? Ayah, ibu, saudara atau gimana? Kalau untuk faktor kuat itu Bang, kita kan untuk ayah sih. Memang ayah, ibu ya kan, satu keluarga ya memang kita. Ya pasti. Dari keluarga kan kita solid ya. Iya, keluarga solid. Terus juga kan memang kita dari keluarga yang enggak satu, ayahku, ya ibuku ya kan, bapakku, mamaku lah ya gitu kan. Yeah. Pendidikan aja cuman sampai SLTA. Oke. Jadi kan termotivasi. Jadi kan memang pesan orang tua itu kan memang mungkin nggak bagus sih, nggak begitu sebagus kata-kata dari orang tua mereka umumnya kan. Cara penyampaian beda, cara penyampaiannya nggak begitu formal, nggak sampai pesen. Cuma kadang ngomong sehari-hari aja, udah gitu kan. Terus ada momen intinya mereka itu ngomong walaupun tolol, pinter, yang penting hadir sekolah gitu aja. Yang penting hadir sekolah, siap. Maupun hujan, panas, ya kan. Walaupun kita nggak ngerti, yang penting niat datang dulu, duduk di bangku sekolah. Itu aja niat mereka. Jadi memang nanti hasil akhirnya nggak perlu neko-neko ya. Nggak perlu. Jadi nggak perlu neko-neko, yang penting lurus nih gitu kan. Yang penting gitu. Setolol-tololnya kamu berangkat sekolah. Siap. Karena kalau udah datang, terlepas lu mau dapat apa ilmunya nanti urusan belakangan. Yang penting datang dulu. Karena kalau nggak datang nggak bakal tahu. Kalau mau dapat apa-apa juga kan. Iya, gitu. Oke, jadi memang didikan dari orang tua tuh bisa dikatakan tegas ya. Tegas benar. Tegas level tegas itu gimana tuh? Singkat, jelas, padat. Nggak panjang. Pernah ada konflik gak biasanya sama orang tua? Konflik sih sama lah, mungkin kita kadang-kadang disuruh orang tua nanti gitu aja konfliknya Bang ya kan. Paling disuruh beli ini nanti dulu ya kan. Disuruh beli rokok ya kan, kita mampir. Namanya duit lebih kan. Lebihnya kita beli, rokoknya nggak kita beliin. Jadi ada momen yang disesalin nggak nih terkait apa ya? Kadang ada momen, wah gue gak sempet ini nih ke orang tua nih. Ada yang omongan orang tua gue gak nurut, akhirnya nih jadi kayak gini nih. Ada gak tuh? Ada. Jadi sempat Bang, ceritanya gini. Sempat orang tua itu kan ngomong, ya ngasih kata-kata. Aku nyesel bener itu. Apa tuh? Pas lagi puncak-puncaknya dia ngomong, aku tidur. Jadi itu apa tuh kejadian itu? Ya nggak tahu sampai sekarang apa. Karena aku tidur. Pas SMA, kuliah atau baru-baru ini tuh? SMA itu. SMA ya. Iya kan?
Nah, lupa aku nanya dia udah meninggal. Dark. Iya, dia ngomong apa kan? Katanya bagus. Ya tapi itu orang tua udah nggak ada itu pas kuliah ya? Atau orang tua itu nggak ada? Ayah ya? Pas kuliah ya? Udah mau akhir. Oke, udah pas mau. Jadi pas wisuda nggak sempet. Jadi pas wisuda ya nggak menghadirin. Yang menghadirin cuman. Ya nggak menghadirin lah pasti. Cuman ibu. Kalau hadir lah kita takut lah, berlari gitu. Jadi nggak sempat ngelihat momen. Wah apalagi, kalau berarti kalau ayah lihat sekarang posisi udah sukses ya, ya, udah punya anak, udah punya istri gitu ya. Ya cuman ini aja, pasti seneng ya? Pengen satu aja kita kan. Jawaban dari kata-kata dia tadi. Oke. Walaupun tolol, bodoh, hujan, panas, yang penting datang sekolah itu intinya tadi. Tanggung jawab tuh yang paling penting. Itu tanggung jawab yang paling penting. Oh ini inti dari tadi kan. Oke. Gitu. Jadi emang bener-bener membentuk ya karakter sekarang, lebih struggle, lebih tangguh lah ya. Ya harus lah anak cowok gitu kan. Berapa bersaudara sih Am? Kalau aku sih 6 bang. 6? Ilham ke? Kita terakhir. Sisa. Sisa lah bang. Biasa bahan sisa kayak gini. Bahan sisa paling besar. Iya, sisa-sisaan. Yang nggak habis itu kita kumpulin semua. Sisa-sisa kumpul. Campur. Jadi paling besar ya? Iya itu, kita campur. Oke. Nah, itu tadi kan background masa kecil ya. Nah, ini ada di perumahan ya? Di perumahan gitu. Perumahan. Jadi ada hal yang lumayan apa ya, aneh sih ya kalau gue bilang. Aku baru juga nih ngambil rumah, sempat was-was karena gini, karena sering kejadian ada orang-orang yang udah bayar, udah ngangsur, ternyata itu nggak jadi hak dia tuh. Ada kan kejadian, pernah viral di salah satu kota di Sumsel juga, di Linggau kebetulan. Itu pernah kejadian, jadi orang tuh udah ngangsur, duit udah habis banyak, tapi pas ini tiba-tiba hak milik itu diambil salah satu, ada pihak mana gitu kan. Nah itu gimana tuh menurut pandangan Ilham? Terkait jelas legalitas kan, ya. Gini bang, yang pertama kan ya saya cuma mengingatin lah untuk semua kan. Jadi yang pertama itu kan kita cek dulu. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Cara di secret lah ya. Iya, oke, biasa. Angin lalu. Nggak apa-apa. Oke. Nah, sampai mana tadi? Rumah tadi. Sampai rumah. Jadi gini bang. Yang pertama itu kan kita pertama positif kita beli rumah itu kan cek legalitas dulu. Oke, cek legalitas. Kan? PT. Terdaftar. SAM apa tuh? Kan? Itu juga yang pertama kan kita cek PT-nya dulu. Kita cek track record-nya dulu. Oke. Ya kan? Cek di Kementerian. Terus kita cek juga di akta notaris segala macam gitu ya. Benar, kita cek semua legalitas lah ya. Legalitas lah intinya kan. Nah, dari situ kita cek lagi unitnya. Unitnya adakah unitnya di sana? Kayak ngopi enak nih kayaknya. Kopi. Kamu yang di sana kopi. Plongok-plongok aja kopi. Kopi cuy. Ya jadi gitu bang. Kita kan kadang-kadang orang kan namanya bahasa udah lumrah sih kan. Jangan beli kacang. Di kacang kan? Apa tuh? Ya kan? Yang plastiknya bolong. Kopi siapa ini? Kopi. Hah? Alah dingin. Oke, jadi memang dari secara legalitas harus dipastiin ya. Legalitas pertama. Oke. Terus yang kedua cek lokasi. Cek lokasi. Ya kan? Yang cek lokasi itu kan banyak kategori bang. Satu dari tanahnya, lokasinya, ya kan, datar, tebing, jurang, rawa, tanah asli. Benar. Harus kita tahu. Ketahanan bangunan segala macam ya. Ya, karena kan kalau untuk balik ke spek, pentingnya ke itu spek itu kan kita ngecek lokasi dulu. Terkadang kan konsumen tidak mengetahui asal tanah itu seperti apa, apakah rawa yang tertimbun, apakah bekas galian yang tertimbun. Nah tuh, iya kan? Karena pernah kejadian ada salah satu yang viral juga di TikTok atau Instagram kayak gitu. Jadi ada orang baru ngambil rumah, baru pindah, halaman belakang itu ambrol. Yang kata si marketing itu aman, padahal sebenarnya pas lagi untung lagi
nggak ada yang di belakang gitu kan. Kalau ada yang di belakang udah wassalam. Ya. Selesai gitu kan. Ya itulah Bang. Nah itu gimana tuh? Pentingnya kita kan Jadi, cek lokasi tadi. Jangan kita terbuai sama bahasa dari marketing. Aman gitu ya. Jangan terbuai hana ini. Jadi benar ya ada yang bilang jangan pernah percaya 3 mulut jenis manusia. Bener. Nah, yang pertama? Nah yang pertama itu aku lupa. Dukun. Yang kedua sales modus. Ketiga banci. Sering ngomong ini. Ya terus lanjut. Nah, balik ke sales tadi, Bang. Gue sales kan? nih. Jadi sales itu kalau untuk pembagian pinter ya. Oke, pasti. Untuk pembagian pasti pinter dia. Rata pembagiannya. Ya kan? Yang ini kecil, yang ini besar, ya kan? Pasti pinter lah untuk bagian sales lah. Ngerti lah, Bang? Oke, ya jelas lah. Nah, gitu. Jadi balik lagi ke rumah tadi, Bang. Kita kan yang pertama kita cek lokasi, benerkah unitnya ada di sana. Kalau udah terbangun, kalau belum terbangun, malah lebih enak. Kita bisa mengetahui lokasi tanah itu seperti apa. Kalau kita kurang yakin sama marketingnya gampang. Kalau ada tetangga, kalau ada di kanan kiri depan belakang. Kalau baru nih gimana nih kalau kasusnya case-nya baru nih? Iya, jadi kan gini. Masih kosong semua. Tanah dibangun perumahan. Nah, yang pertama biasa kan satu kanan kiri depan belakang tuh ada. Oke, siap. Rumah warga lah. Jarak dari 100 sampai 200 meter. Oke. Ya kan? Kalaupun tidak ada, ya kita bisa cek di map lah, Google Map. Oke. Riwayat tanah itu seperti apa dulunya. Oh, ya ada tuh yang tapi kalau misalkan ada tempat nih, perumahan baru yang baru gede itu kan baru mau buka, itu kan biasanya nggak masuk ke riwayat foto Google Map. Itu gimana tuh? Nah, kalau itu kita balik lagi, ya kan, kalau memang mereka mau antisipasi sih, ya tinggal tanya aja ke ke aparatur desa RT setempat, riwayat lah, pastiin lah, intinya dipastiin untuk masalah dulunya apa sih ini rawa atau apa gitu kan, gitu. Pokoknya dipastikan kan, ketahanan bangunan kan. Benar. Oke. Jangan sampai beli rumah tuh subsidi kan, kalau zaman dulu kan rumah subsidi tuh siap rehab. Oh iya, kan? Siap bongkar. Nah, kalau bisa jangan sampai kita beli rumah subsidi itu siap rehab, siap bongkar. Oke. Nah, tadi lah itu masalah. Jadi tips ya buat teman-teman yang mungkin keluarga baru, keluarga muda yang baru mau ambil rumah Ham ya. Thank you banget informasinya. Nah, kita balik masalah kehidupan nih. Iya, asik nih kayaknya ya. Jadi yang sampai ngomong apa ya? Lanjut lah, pakai apa tuh? Kita pakai endorse ayah. Jadi ngomong apa tadi? Nah, ini kehidupan. Itu kan kadang kalau sekarang sih lihat kondisi sekarang Ilham tuh oke lah ya. Jadi mungkin dari sisi finansial lumayan ya. Bahkan lebih mungkin ya. Lumayan level di mana nih? Cukup lah untuk beli jajan sama jalan-jalan ke Inggris lah gitu ya. Enggak lah, Bang. Paling cuma sampai ya. Tapi mana? Arab, umroh lah. Mana ya? Belum tahu juga sih, belum sampai juga, Bang. Hampir lah, bisa lah. Cuma 27 juta bisa berangkat kok. Kalau ini nanti aku kasih formnya. Oke, siap. Siap. Itulah bedanya sales tuh ya. Jadi kalau ngomong sedikit tembak lagi, tembak produk ngulik lagi, tembak lagi ya. Nah, itu kan kalau misal nih, kalau ketemu sama teman-teman, itu kan teman-teman nggak banyak yang nggak tahu nih aktivitas Ilham, kan jarang share juga ya. Iya. Jarang share, bukan tipikal orang yang hobi expose. Iya. Ini gue punya ini, enggak kan gitu kan? Karena memang gue tahu banget karakter Ilham dari kuliah pun bukan tipikal orang yang pengen nunjukin, wah gue punya ini nih gitu kan. Jadi santai selalu gitu. Nah, ketemu sama teman-teman yang sama-sama alumni, ada nggak pernah kejadian yang, keren nih anak, kerja di mana lo gitu, gawe di mana? Tuh gimana tuh? Kalau yang seperti itu sih Bang, hampir lah. Pernah pasti kan? Itu gimana tuh? Respon kamu gimana tuh? Jadi kan, ya orang kan menilai itu kan daripada kita stylish kayak mana, kalau sih nggak nyaman sih Bang. Jadi pokoknya yang penting tetap enjoy lah. Yang penting nggak perlu dipaksain. Yang penting nyaman aja udah.
Yang kira-kira kita nyaman, yang kita jalani, kita pakai, yang kita lihat, udah gitu aja. Kalau emang nggak begitu pusing. Iya. Tapi setiap momen itu kan pasti bukan masalah kita kebetulan ketemu orang kan. Ya aku yakin aja. Semua itu kan izinnya kan. Iya benar. Iya gitu. Izinnya kan nggak mungkin. Ya tinggal kita ambil poin-poin aja. Iya. Poin yang bagus, ya ambil kita simpen. Jalan kita terapin. Benar. Gitu. Jadi nggak ambil pusing lah. Jangan mikir omongan orang. Iya. Pokoknya jalani hidup sesuai dengan apa yang kita punya, apa yang kita pengen gitu kan. Iya. Yang penting kita nggak nyusahin orang gitu ya. Benar. Nah, thank you banget nih, Ilham. Nah, oke, itu kan tadi kan perjalanan kayaknya lurus-lurus aman-aman ya. Aman. Nah, ada gak sih momen dimana wah gue lagi nggak punya duit nih, padahal udah berkeluarga atau gimana gitu, ada nggak, pernah nggak di titik itu? Jadi awal mula itu gitu. Wah, awal mula aku hiduplah kisah. Iya. Seorang kera terpuruk di dalam gua. Jadi kita gitu bang, pertamanya kan gitu. Ya nekat lah. Yang pertama kita. Tapi nikah kondisi udah lumayan mapan kan? Atau masih belum? Belum. Nikah struggle juga ya? Ya, jadi gini bang, pertama kita kan dari sekolah aja kita udah beda sama jurusan. Kita kan IPS. Ya kan ngerti lah elektro. Anak IPS kayak mana? Itu kan? Tuh teman gua FKIP tuh, ya kan? Anak IPS kayak mana kan? Ngerti lah anak IPS. Tiba-tiba aku nanya elektro. Elektro aja IPA. Ngeblank kan? Lu bahas sejarah. Mana kita ini? Udah itu keluar, ya kan, lulus lah dari kuliah. Balik ke pembangunan lagi, melenceng lagi. Iya kan? Jadi pas saat nikah tuh gimana tuh? Ya pernah di titik wah gak pegang duit nih. Nah pada saat kita dari awal pun aku udah gini bang, udah ngalamin di mana titik itu nggak ada. Bener tuh udah ngalamin dari zaman kuliah pun kita udah ngalamin kan. Tapi zaman kuliah kan masih ditanggungan orang tua. Iya, tapi kan kita sedikit banyak udah mengalami, udah mengetahui lah titik-titik kan, tapi nggak separah kita begitu nikah. Bukan kita sih, aku. Kalau nikah, iya. Bahaya kalau kita nikah. Jadi kan gitu. Habis dari nikah bang gitu kan, karena dulu kita masih kerja di suatu PT. Jadi kan masih belum. Memang kita berkecimpung di dunia pembangunan perumahan kemarin tuh kan. Rumah seekor gitu ya? Ya. Sampai sekarang pun masih bang. Masih tapi lu agak naik dikit lah dari ekor tuh ke perut lah sekarang. Iya, udah hampir ke perut lah, ke bibir perut kan. Anak lepas di perut. Adem, iya kan? Karena banyak air ya kan. Iya, lanjut. Nah, jadi di fase kita masih kerja, situ kan ya namanya ngerti lah bang, dunia pekerjaan kayak mana lah kan. Iya kan. Jadi dunia pekerjaan itu contoh gini aja bang, langit itu kan kalau bintangnya banyak kayak mana? Bagus kan? Keren. Nah, ada satu orang yang pengen jadi bintang paling besar. Jadi matahari itu. Ya kan? Ya kurang lebih seperti itulah bang. Dia pengen mendominasi, ya pastilah ada persaingan yang pengen mendominasi, pengen kelihatan gitu ya. Di situ di titik kita kan, karena kita satu sisi kita masih belajar, kita masih muda, belum tahu apa-apa. Jadi sempat ada momen tersingkir atau gimana tuh? Tersingkir kita kurang lebih sekitar 8 bulan bang. Jadi 8 bulan tuh ngapain tuh? Kita tetap kerja. Tapi kita turun, yang jelas jabatan turun. Jelas. Aset semua ditarik. Intinya keuangan gimana tuh pada saat itu? Ya, keuangan hancur bang. Karena kita yang dulunya ya itu posisi udah nikah. Udah nikah. Nah gimana tuh ceritanya? Pas finansial lagi jatuh, pernah apa tuh? Atau beli berasnya kiloan, beras jalur yang dibelikan yang kalau beras sih masih enak bang. Masih enak. Masih beli beras ya? Ya. Jadi kalau saya dulu itu kan karena tinggalnya di kota Bandar Lampung, jadi istri saya itu ya orang Jawa lah sana kan, jadi nggak begitu menikmati kalau orang Jawa tuh beras, karena dari kecil mereka kan dikasih makan apa tuh tiwul tahu dari apa? Dari singkong, bukan fokus. Iya dari singkong. Ya. Nah karena memang makanan pokok
rata-rata orang-orang situ kan kayak gitu. Nah, gitu. Jadi dicampur lah, Bang. Oh, biar banyak gitu ya. Jadi beras kita campur sama tiwul. Tapi pakai lauknya ayam. Enggak ada gitu. Jadi selama hampir 8 bulan itu kita 3T. Oh, apa tuh? Tahu tempe telur. Masya Allah. Tahu tempe telur. Tapi badan tetap segini. Badan alhamdulillah makin tambah tahu tempe telur, makin melar telur juga gitu kan. Iya sih. Gitu. Iya minyak ya. Tapi emang ya, Bang. Kalau untuk ya kita cuma nahan aja, Bang, selama 8 bulan sampai aku gatel-gatel, alergi juga karena udah. Oh iya. Iya full selama 8 bulan itu. 8 bulan telur gitu ya. Bisulan lama-lama gitu. Banyak kita, Bang, bisul. Sampai di otak pun kita bisulan. Ya, tapi alhamdulillah masih lah kita bisa dilalui ya. Masih bisa kita makan daging, Bang. Alhamdulillah. Kalau dapat undangan. Dapat undangan. Atau model batik gitu kan? Iya. Model batik ngamplop lah. Kadang-kadang hari Minggu itu nyari yang mana. Iya, awal pulangnya agak lama kan? Iya. Agak terakhiran jadi nyari bungkusin. Makanya kita bawa tas itu kan masukin lagi lah. Oke, ya tapi sekarang udah sukses ya, alhamdulillah. Sekarang udah ada di fase dimana kalau nongkrong ke anak-anak nih beli rokok nih kan tadi barusan kayak gitu tuh. Tuh udah ditraktir semua tuh. Traktir jangan aneh-aneh ya, cukup di rokok sama kacang ya. Oke. Kopi gula aja. Kopi galon aja, Bang. Kopi gula galon udah. Oke. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin bukan pengen ya, setiap orang pengen sukses ya. Setiap orang pengen sukses, setiap orang pengen punya perekonomian yang oke, biar bisa berbuat banyak juga untuk keluarga, untuk teman-teman pasti ya. Iya. Tapi terkadang banyak orang-orang yang nggak mau susahnya. Tapi maunya pengen, enak banget tuh sekarang. Lu nggak mau perjuangan gue gimana, anjir. Nah ini buat orang-orang yang khususnya nih buat teman-teman yang lagi mau menentukan arah kehidupannya ke depannya gimana gitu. Yang baru mau udah menjelang wisuda, atau buat teman-teman yang baru maba nih, kan banyak maba nih sekarang. Itu gimana tuh? Ada pesan-pesan yang disampaikan nggak? Jadi kalau pesan dan kesan tuh mungkin mereka udah banyak dengar sih, Bang. Mungkin pesan dan kesan tuh mereka udah banyak dengar. Ya kan? Belum. Kop. Jangan di stop. Lah di stop belum? Belum. Oke. Bentar lagi closing. Tunggu, Noel. Lanjut. Ini payah nggak ada kru nih ya? Iya. Mandiri masih. Ini kurang ajar nih, udah nongkrong. Pada ngopi gula semua dia orang ini. Oke. Apa pesan itu? Untuk pesan dan kesan itu, Bang, mungkin mereka udah banyak dengar sih dari motivator yang bacot gitu. Iya, gitulah kan. Kalau sih nggak ada. Kalau untuk yang sesuper mereka itu kan, kalau aku sih, Bang, cuman ku jalanin aja, ya kan, apa adanya, bebas lepas tanpa beban, asal selamat, ya kan, tabrak bukan dalam artian kita menabrak sesuatu yang bukan ngerugiin orang ya kan, maksudnya kita tabrak karena gini, tabrak itu, Bang, kayak kita itu namanya itu kurang lebih, tahu gak, Bang, rantai gajah? Apa tuh? Rantai gajah. Pernah nggak lihat gajah itu dirantai? Pasti sering. Pernah. Sering nggak lihat gajah itu ada rantainya tuh, rantai kecil kan? Kayak Indro di gajah berarti. Kecil bener kan? Dia rantai. Kurang lebih lah kayak gitu ya kan. Jadi ada rantai kecil tuh. Gajah sebesar itu. Udah sampai umur berapa belas tahun, ya kan? Rantai cuma kecil. Tapi nggak berani. Kalau gajah itu gerak, putus nggak rantai? Harusnya putus. Tapi karena kenapa? Gajah itu nggak bisa putus karena dari kecil udah kerantai. Oke, nangkep. Karena memang dari kecil salah basicnya ya. Kan? Dari kecil udah dicekoki dengan hal yang salah. Nah, jadi nggak berani. Nah, timbul takut terus jadi dibayangin. Memang kan kadang-kadang kita kan dari kecil udah rantai tuh. Dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan hana ini itu bimbingan seperti itu kan. Sampai kita besar masih nempel rantainya tadi. Nah, tinggal kita berani apa enggak untuk mutusin rantai itu. Siap. Nah, jadi kalau kita bisa putus rantai itu, bisa kemana-mana, coy. Bisa kemana-mana, bebas, ya kan? Tanpa beban. Langkah kaki, jalani apa adanya. Gitu. Aku bahagia. Iya. Ada lagi. Thank you banget buat Ilham.
Jadi tadi pesan yang ditangkap, jangan jadi gajah yang dirantai. Jadi harus jadi gajah yang, tapi ya, kalau orangnya kursi gimana ya? Terserah lah ya. Kalau dia kan dikit ya. Oke, thank you buat bincang malam ini. Kita bakal ketemu sama narasumber yang lebih excited, yang keren-keren lagi. Thank you buat Ilham, sangat menginspirasi buat kita semua. Thank you. Sukses selalu. Sukses selalu. Oke. Santai, Cuk. Oke, thank you buat teman-teman. Bakal ketemu di, ini namanya belum ada nih, Am. Belum ada nama. Belum ada namanya. Karena diedit ya. Oke, thank you. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.